Halo semuanya, perkenalkan, kami merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Di sini, kami membuat video psikoedukasi mengenai konsep cerdas dan strategi belajar siswa, mata kuliah, perkembangan manusia, pendidikan dan keluarga kelas D-1. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amanda Irma Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 168, Marcella Nurlita A dengan 3 digit NIM terakhir 174, Rahma Adinda P dengan 3 digit NIM terakhir 177, Zafara Ardelia Putri A dengan 3 digit NIM terakhir 183, dan Tariza Yefabila Fauzi dengan 3 digit NIM terakhir 186. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Daryanto, tahun 2014. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal ditegaskan oleh Gardner tahun 2013 adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Dicontohkan dengan kemampuan untuk masuk ke dalam diri orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain. Selain itu, mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Yang pertama, faktor usia. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan intelektual anak. Perkembangan ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensory motor stage, atau periode sejak bayi lahir sampai usia 2 tahun, di mana pemahaman bayi mengenai lingkungan masih terbatas pada persepsi sensoris dan aktivitas motoriknya. Lalu, tahap yang kedua, pre-operational stage, atau periode antara usia 2 hingga 6 tahun. Pada periode ini, anak mulai menganalisis simbol, khususnya kata dan bentuk atau gambar. Tahap yang ketiga, yakni concrete operational stage, atau periode antara 7 sampai 11 tahun, di mana anak mampu memahami arti beberapa simbol tokoh dan mampu meniru aksi berbagai simbol tersebut. Lalu tahap yang terakhir adalah formal operational stage, atau periode antara usia 12 tahun sampai dewasa, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir tentang konsep abstrak, kemampuan berpikir logis, mencari alasan rasional, dan membuat rencana yang sistematis. Tentunya para orang tua harus paham akan hal ini ya, karena tidak bisa jika anak yang masih belum cukup umur untuk belajar angka sudah diajarkan berhitung. Selanjutnya, faktor status gizi anak. Gizi seorang anak yang ia dapatkan ketika ia sedang mengalami masa pertumbuhan sangat berpengaruh pada kecerdasan intelektualnya. Gizi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel otak, terutama pada saat ibu hamil dan juga pada waktu bayi, di mana sel-sel otak sedang tumbuh dengan pesatnya. Kekurangan gizi pada saat pertumbuhan bisa berakibat berkurangnya jumlah sel-sel otak dari jumlah yang normal. Selanjutnya, faktor pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan intelektual anak. Secara umum, jenis pola asuh orang tua terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola asuh permisif, di mana orang tua cenderung menghindari konflik dengan anak, tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, atau ketika anak sedang melakukan kesalahan, sehingga pola asuh ini seringkali disukai oleh anak. Namun, pola asuh ini tidak disarankan untuk dilanjutkan, karena dapat membuat anak tumbuh menjadi anak yang tidak tahu aturan. Yang kedua, pola asuh otoriter.
di mana orang tua cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti oleh anak, dan biasanya diikuti dengan ancaman. Pola asuh ini juga tidak disarankan untuk dilanjutkan, karena kedepannya anak akan menjadi anak yang penakut, tidak percaya diri, dan tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Lalu yang terakhir, pola asuh demokratis, di mana orang tua memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan melakukan sesuatu tindakan, dan mereka mengasuh anak-anaknya dengan pendekatan yang sangat hangat. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan intelektual anak. Kekurangan rangsangan intelektual pada masa bayi dan balita dapat menyebabkan hambatan pada perkembangan kecerdasannya. Faktor lingkungan lain yang juga mempunyai efek positif terhadap kecerdasan anak, yakni hubungan orang tua dan anak, tingkat pendidikan ibu, dan riwayat sosial budaya. Berikutnya adalah cara meningkatkan kecerdasan. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Upaya-upaya pendidikan dilakukan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosio-emosional. Yang kedua, belajar melalui bermain. Bermain merupakan sarana belajar. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar. Yang keempat, menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema yang menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat konseptual dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas sehingga pembelajaran menjadi mudah dan bermakna bagi anak. Yang kelima, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki disiplin diri. Yang keenam, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik atau guru. Yang ketujuh, dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Pembelajaran bagi anak hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak agar konsep dapat dikuasai dengan baik. Hendaknya guru juga menyajikan kegiatan-kegiatan yang berulang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi belajar. Lalu, apa sih strategi belajar itu? Nah, menurut Rothwell dan Kazanas, strategi belajar adalah rencana menyeluruh tentang pengelolaan isi pembelajaran dan bagaimana proses kegiatan pembelajaran itu. Selanjutnya, menurut Dick and Carey, strategi belajar adalah komponen umum dari suatu setting materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama. Atau bisa dikatakan bahwa strategi belajar adalah suatu prosedur pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Terdapat 5 strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran yang disajikan secara langsung pada anak lalu mengolahnya. Contohnya, puzzle, melukis, dan lain-lain. Diharapkan anak bekerja secara menyeluruh dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, strategi pembelajaran individual, di mana dilakukan oleh anak secara mandiri. Faktor kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran anak sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan.
Yang ketiga, strategi pembelajaran kelompok, di mana bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar maupun kelompok kecil. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual karena setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, belajar kelompok dapat terjadi pada anak yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh anak yang kemampuannya biasa-biasa saja. Strategi pembelajaran kelompok dapat dikatakan sebagai strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Yang keempat, strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dari yang abstrak menuju ke hal yang konkret. Strategi ini disebut juga sebagai strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran induktif, di mana bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret, kemudian secara perlahan anak dihadapkan pada materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun video psikoedukasi ini. Sekian dan terima kasih. Semoga video psikoedukasi ini dapat memberikan insight-insight kepada teman-teman semuanya.